Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam lembaran kehidupan kita, perlulah hadir orang-orang yang mengkritisi kebaikan kita. Sejauh manakah kita berbuat baik? Apakah kita berbuat baik dalam ketulusan? Ataukah kita berbuat baik supaya dikenal? Tetapi hari ini para rasul mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kebaikan kepada kita. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan dari catatan peziarah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur karena berkat sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu, Engkau telah menebus dosa kami umat-Mu. Tuhan, jagalah kami, anak-anak-Mu, agar kami pun di dalam tingkah laku kami, di dalam persiaran hidup kami, sungguh dapat mewartakan kasih-Mu yang begitu agung, baik kepada orang-orang yang kami cintai maupun kepada sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dan salam sehat untuk kita semua. Di dalam perjalanan hidup sering kita mendengar atau sering kita mengatakan, jika ada suatu kesuksesan, selalu mengatakan itu sukses karena saya, itu terjadi karena inisiatif saya, perbuatan amal ini dan itu terjadi karena saya yang memulai. Tetapi hari ini di dalam Kisah Rasul sangat menarik. Ketika Rasul ditanyai oleh para imam-imam kepala, Petrus dan Yohanes, Petrus menjawab dengan kuasa Roh Kudus, mengatakan, dengan kuasa mana ia melakukan penyembuhan itu? Dia mengatakan, dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus yang telah engkau salibkan. Ia sengsara, wafat, dan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin ada kecenderungan kalau kita ditanya, orang ini sembuh karena siapa? Oh, karena saya. Orang ini yang membantu siapa Pak akhirnya selamat? Itu karena saya. Coba kalau dia tidak saya bantu, entah nasibnya bagaimana sekarang. Mari kita belajar. Mari kita merenungkan bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul. Petrus mengajarkan pertobatan untuk tidak menyombongkan diri, pertobatan untuk selalu memperbaiki diri dan berhenti merasa diri paling hebat dan tidak memerlukan kerjasama dari orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, semakin banyak kita melibatkan orang, semakin besar berkat yang diterima dan semakin banyak orang yang menerima berkat dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita rame-rame? Kan saat ini pandemi COVID-19, jarak aja 1 meter. Ada begitu banyak cara. Kita memiliki fasilitas pendukung. Kita bisa melakukan rapat online. Kita bisa melakukan koordinasi online. Yang terpenting ialah komunikasi dan dalam persatuan komunio yang begitu kuat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apakah mungkin mukjizat terjadi? Sangat mungkin. Jika kita lakukan bersama, maka mukjizat keselamatan itu ada. Mukjizat sukacita itu ada. Ketika kita saling membantu, saling memberi apa yang kita punya, maka sukacita dan kebahagiaan dari keluarga prasejahtera, keluarga yang tidak mampu, itulah sukacita yang membawa keselamatan. Itulah mukjizatnya.
karena semakin berkembang sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada hal yang sangat menarik hari ini untuk kita refleksikan di dalam Injil Yohanes. Bagaimana para rasul yang masih di dalam keraguan-raguannya, di dalam ketidakyakinannya, di dalam kelelahannya yang sudah semalam suntuk, dia mencari ikan dan tidak mendapat. Tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh, tebarkanlah jalan di sebelah kanan. Saya mengerti betul perasaan Petrus sebagai seorang nelayan. Orang ini tidak tahu apa ya. Sudah bilang tidak mendapat ikan, sudah capek menghelat jalan. Tiba-tiba disuruh menebarkan jalannya lagi. Ada hal yang sangat menarik, ada keyakinan, ada kepercayaan yang ia lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Ia menebarkan jalannya di sebelah kanannya dan akhirnya mendapatkan ikan. Bahkan jumlahnya disebutkan, ikan besar 153 ekor banyaknya. Suatu mukjizat. Tetapi mari kita pelajari, kita refleksikan. Mukjizat ini terjadi karena apa? Karena yang pertama, Petrus percaya. Percaya saja tidak cukup. Dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang itu, yang pada akhirnya ia sadari bahwa dia adalah guru Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah penyelamat kita. Akhirnya dia menebarkan jalan ke sebelah kanan dan akhirnya ia mendapat ikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari bacaan Injil Yohanes ini saya menjadi yakin mukjizat itu ada. Mukjizat itu masih bisa kita hadirkan di dalam keluarga kita meskipun kita tidak bisa ke gereja. Kita bisa menghadirkan di dalam persekutuan doa keluarga kita. Mari kita bangun gereja yang hidup di tengah-tengah keluarga kita. Mukjizat ada ketika kita percaya melakukan apa yang disabdakan oleh Tuhan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik dan benar. Bukan karena ingin sombong, bukan karena ingin dikenal, tetapi supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Semoga hari ini kita bisa menghadirkan mukjizat yang menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi orang-orang yang kita cintai di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita bawa mereka yang berada di garda depan menghadapi COVID pandemi 19 di dalam doa keluarga kita. Karena doamu akan menghadirkan mukjizat ketika ketulusanmu menyertai doamu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan biarkan keraguan, kecemasan, kekhawatiran membuat kita menjadi tidak percaya bahwa Tuhan tetap mencintai kita. Dan yakinlah Tuhan selalu hadir dan membuat mukjizat di setiap langkah hidup kita ketika kita mau ditempanya menjadi pribadi yang istimewa bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Selamat beraktivitas, selamat pagi, salam sehat, dan berani tetap tinggal di rumah. Amin.